dalam kitab itu menuliskan dia itu disalib. Seperti Ilmu apa ini? Ilmu cocok logi kayaknya. enggak dong. Perikopnya di situ bukan itu, Kak. Iya, Dibaca karena dulu, Kak. Yesus sedang mengajarkan seperti itu. Dia itu merasakan itu semua. Boti, roti kita semua. Halo Zahra, yakin laki. Halo, Halo, silakan Zahra, ada yang mau ditanya. iya Kak. Sebelumnya salam toleransi dulu. Ya, selamat pagi, salam toleransi. Mau nanya gini Kak, apa namanya? Kalau di kita ya kan, kita nggak pernah menggambarkan atau apalagi melukiskan dengan bentuk fisik gitu loh. Tuhan ataupun Nabi kita ya kan, Nabi Muhammad gitu. Kalau di kakak gitu Kak, tujuan daripada dipatungkan lah ya, itu tuh Tidak ada apa, patung Kak? di sini, tidak ada patung. Mungkin lukisan gitu Kak gitu. Maaf bertanya gitu. Siap. Kalau di dalam iman kakak dilarang mematungkan atau menggambar. Saya nggak tahu ya, ada ayatnya nggak di Quran dilarang menggambar nabi gitu kan? Ya nggak apa-apa. Dilarang menggambar sesuatu, ya itu saya tidak tahu. Cari aja dalilnya ya. Tujuan Kenapa Rasul kami itu? Ini Rasul ya, Rasul Lukas yang melukiskan kemanusiaan dari Tuhan kami. Jadi yang dilukiskan itu adalah kemanusiaannya. Ini sebagai teologi dalam warna. Jadi cara mengajar Rasul-Rasul saat itu ya, contoh seperti Yohanes 1 ayat 14 dan Kolose 2 ayat 9. Di sini dikatakan ya, ini sebenarnya isinya Alkitab. Makanya ini dikatakan teologi ya, ajaran tentang Allah dalam gambar, dalam warna. Inilah yang disebut ikonografi. Nah, melalui gambar ini kita lihat Iya. dari wajah yang asimetris menggambarkan bahwa Allah itu ya, selain dia kasih dia juga adil. Nah, ini menggambarkan kemuliaan Allah ketika dia disalib. Lalu ini biru dan merah. Merah itu menunjukkan kemanusiaan dan biru itu menunjukkan keilahian. Kenapa Yesus memegang ini? Ini kitab kehidupan ya, bukan Injil Isa ya. Oke. Ini ada di Hagia Sophia, gereja kami, dan gambar ini, ikon ini ada di semua gereja semesta dari abad pertama. Ini ada. Dan salah satu bukti bersejarahnya itu Hagia Sophia yang di Turki. Kalau kakak pernah main ke Turki, lihat ikon itu banyak sekali. Bahkan ada ikon Bunda Maria yang seperti ini. Ini adalah bukti bahwa Bunda Maria ini adalah tokoh yang benar ada. Jadi bukan dongeng seperti Cinderella, jadi kan yang nggak ada gambarnya gitu ya, cuman baru dipikirkan sekarang ini dalam rupa kartun gitu ya. Jadi ini adalah teologi dalam warna. Di dalam Alkitab juga dikatakan Sang Firman itu yang diutus ke dunia itu menggambarkan seperti mana Allah, mendeskripsikan Allah itu seperti apa. Allah itu kasih digambarkan dalam perbuatan. Dan ini juga yang dilakukan oleh para rasul. Jadi Yesus itu menggambarkan apa? Kasihnya dan keadilannya, menggambarkan kemanusiaannya dan keilahiannya. Kemanusiaannya memang lebih mudah dari Bunda Maria. Tetapi keilahiannya itu ada dalam kekekalan. Dan ini adalah kitab kehidupan. Setiap orang yang dibaptis dan percaya kepada Yesus, dia akan dihidupkan kembali dan namanya ada di sini. Ya, jadi kalau kalian sering main-main ke gereja mungkin dari abad 7, ya, kalian akan menemukan ikon-ikon seperti ini di dalam gereja-gereja orang Kristen. Dengan cara melihat ikon ini, kita melihat bahwa Yesus itu disalib bukan diserupakan, Yesus itu Allah dan juga manusia. Yesus itu memegang kitab kehidupan, bukan diberikan kitab. Jadi ini sebenarnya dasarnya gitu. Dan demikian juga kenapa ada Bunda Maria. Ini yang dibikin sama si Sandra Dewi atau Dewi Sandra, ya, dibilangnya Maria itu ada tulisan Allahnya, ya itu baru direkayasa. Ini Bunda Maria ini merah, dia adalah manusia, di dalamnya adalah biru. Biru itu melambangkan ilahi. Jadi Bunda Maria ini mengandung dari kemanusiaan yang ilahi, yaitu Sang Firman itu. Nah ini, jadi seperti ini. Jadi kenapa di gereja itu
menggunakan seperti ini, ikon-ikon gini menjelaskan tentang iman kami supaya yang buta huruf bisa mengerti. Contoh, mungkin ada jemaat yang masuk ke gereja yang dia buta huruf, tidak bisa membaca, ya. Jadi dibikin seperti ini. Dengan cara seperti ini, oh dia mengerti bahwa oh Yesus itu disalib, oh Yesus itu Allah dan manusia, oh Bunda Maria ini mengandung dari kemanusiaan Sang Ilahi, gitu. Jadi ini tujuannya, Kak. Kalau ini Iya, iya, adalah ya ini adalah perspektif iman kami. Kalau di iman Kakak nggak boleh digambar, ya cari dulu dalilnya gitu ya. Tapi kalau tentang gambar ini ada dalilnya. Ya, Kolose 1 ayat 15 sampai 16 dan Galatia 3 ayat 1. Wahai orang Galilea, Galatia yang bodoh, bukankah Yesus itu tertang dilukiskan di hadapanmu? Nah, oleh dasar ayat itu, makanya kenapa Rasul ini melukiskan Tuhan Yesus. Kemanusiaannya ya yang dilukiskan ya. Karena keilahiannya itu tidak bisa kita lihat. Gitu. Hanya dilambangkan kepribadian ya bukan mungkin ya. kepribadian fisik dari Allah. Oh, Karena iya. Yesus itu adalah Allah dalam kekekalan, lalu dia mengambil fisik manusia dari perawan Maria. Makanya fisiknya yang digambarkan. Seperti itu Kak Zahra. Oke, Ada lagi terima yang mau kasih. ditanya? Sudah, Ya, sudah Kak. Terima Tuhan kasih. memberkati. Selamat menunaikan ibadah puasa ya Kak Zahra. Makasih. Oke. Tuhan dilahirkan, Mbak. Iya, orang tadi udah saya bilang kemanusiaan dilahirkan. Kemanusiaan dari Tuhan itu. Ya, jadi memang luar biasa ya Rasul Lukas ini. Coba kalau tidak digambarkan, orang tidak akan kenal Yesus yang buta huruf gitu ya. Mungkin dia yang tuli kan, tapi dia bisa melihat, oh ada gitu. Yang nggak bisa baca itu tertolong sekali dengan ikon ini. Ya, seperti itu. Jadi kalau kalian main ke gereja ortodoks ya, kalian akan menemukan semua tembok-tembok gereja kami itu penuh dengan ikon. Gitu. Ini namanya ikonografi. Ikon itu artinya gambar, itu dalam bahasa Yunani. Jadi ikonografi adalah teologi. Teologi tentu ini ajaran. Ya. Ajaran dalam bentuk warna atau Alkitab dalam bentuk warna. Seperti itu. Ya. Jangan lupa ya teman-teman ya, tetap beramal ya di bulan puasa ini, tetap berbuat baik, bukan nyinyir dan tidak berbuat dosa, oke? Gitu ya, percuma nanti puasanya ya. Mendingan makan telur nih kayak saya nih, gak usah puasa daripada perbuatannya jahat gitu ya. Tuan bidadan di badan. Tuah di badan. Silakan Pak. Ya. Saya mau tanya, kenapa Yesus mati di salib, nggak mati baik-baik gitu? Nggak mati baik-baik. Ada orang mati baik-baik. Ada juga mati diracun, Bang. Coba, kalau mati diracun itu mati baik-baik nggak, Bang? Mati diracun nggak baik? Ya udah, itu aja sih, Bang. Kenapa Tapi Yesus itu disalib, matinya disalib? Karena Musa itu sudah diberitahu. Kemarin Oke, karena Musa itu sudah memberitahu bahwa Yesus itu akan disalib. Nabi-nabi lain ya, Yeremia, Yesaya, dan Mazmur Daud itu juga sudah mengatakan Yesus itu disalib. Jadi nggak mungkin Yesus itu mati di IGD. Oleh sebab nabi-nabi itu sudah menubuatkan bahwa Sang Mesias ini akan disalib, ya Yesus tidak mau mempermalukan ini semua Mesias. Makanya Yesus bilang, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan Mazmur Daud. Jadi Yesus itu disalib supaya tidak mempermalukan nabi-nabi yang sebelumnya ini. Di dalam kitab itu menuliskan dia itu disalib. Seperti ilmu apa ini? Ilmu cocok logi kayaknya. enggak dong. Ini kan iman saya kok ilmu cocok. Dalilnya bacakan dong. Oke, harus digenapi. Bukan menebus dosa. Kau cari aja dalilnya kalau ada menebus dosa. Ini lebih koplak dari Banyak kamu tuh kan nanya, ini saya jawab ilmu apa nih? Nih gua kasih tahu lu ilmu yang paling keren, ya. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku
dalam Taurat. Yohanes 10 ya. Sorry. Lukas ya. Lukas 24 ayat 44. Ya. Dikatakan ya, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, Yesus nih ngomong, dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan Mazmur Daud. Jadi karena inilah kenapa Yesus itu disalib matinya. Ya, nubuatnya mana Kak tentang penyaliban? Oke, kita buka kitabnya Musa. Jadi ketika Yesus mengatakan seperti itu, kitabnya Musa mengkonfirmasi. Betul tidak? Nah, jangan pula Isa ngaku bersahadat, Isanya nggak mengkonfirmasi di kitabnya sendiri. Ada memang kayak gitu tadi malam Bang. Ya kan, tadi malam gitu kan. Isa itu bersahadat. Di mana dalilnya? Di kitab Anda, di kitab abad 7 gimana? Ya kan? Ulangan 21 ayat 22. Nah, ini Musa mengatakan ya, harus digantung di kayu salib. Nih. Jadi ada digantung kepada suatu tiang. Jadi Musa sudah menubuatkan ini. Lalu ada lagi nubuatan yang lain. Sebentar. Ya, itu di dalam kitab Taurat Musa. Nah, ini kitab nabi-nabi ya, kitab nabi-nabi. Oke, Yesaya 53 ya kan? Yesaya 53 dikatakan. Ya, tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ia diremukkan karena kejahatan kita. Yesaya 53 ayat 55. Ini Mazmur 22. Mazmur 22. Tertusuk kaki dan tangannya, dan anjing-anjing mengerumuni dia. Orang-orang membuang undi atas jubahnya. Nah ini, dia ditusuk gitu. Jadi karena nubuatan di dalam kitab nabi-nabi, Taurat Musa, dan Mazmur Daud, makanya kenapa Yesus itu mati di salib. Dia matinya di atas kayu salib, bukan mati di IGD, bukan mati di racun juga. Oh ya. Jadi ketika Yesus mengatakan ya, aku harus menggenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab Yesaya. Nah, Yesaya juga mengkonfirmasi di dalam kitabnya sendiri. Gitu. Demikian juga Musa, demikian juga Daud gitu. Nah, ini Bang. Silakan tuah di badan. Gitu. Jadi tidak ada nabi yang menubuatkan Yesus ini diserupakan, nggak ada. Gitu. Nggak nyambung mah. Iya, kalau nggak nyambung kan memang kepala kau nggak ada. Males aku turun aku. Kenapa Bang? Kenapa? Kok cabut kau Bang? Sakit rasa kau bahwa Musa menulis Yesus disalib. Sakit kau rasa bahwa Nabi Daud di dalam Jaburnya dia menulis Yesus disalib. Sakit menerima kebenaran ini, bukan diserupakan. Jangan sakit lah, makanya minimal punya Taurat Musa. Oh, nggak punya ya gini semua. Ya. Tidak ada satu nabi pun yang menubuatkan Yesus itu dikejar-kejar terus diserupakan. Nggak ada, satu pun nggak ada. Gitu ya. Nah, kalau sakit ya nggak apa-apa lah. Diobatin aja. Retak ginjalnya, woy. Halo Ahyar. Oke, selamat siang Bunda. Selamat pagi Pak. Oh ya, saya di Papua kebetulan, jadi sudah siang ya. Nggak masalah, silakan. Oke, sebelumnya mohon maaf ya, di sini bukan saya Ayo, maksud thank you Kak Deborah udah pegel-pegel. bukan mau berdebat dengan Bunda ya. Tenang. Room saya memang bukan room perdebatan. Room saya ini adalah room pemberitaan Injil. Nah, siapa aja yang kepo terhadap iman saya boleh bertanya. Silakan. Ini sebenarnya bukan kepo, saya bukan kepo ya, hanya ingin bertanya aja sih. Iya. Boleh Oke, ya? kalau hanya ingin bertanya boleh. Silakan. Oke, saya minta waktu 1 menit tanpa dijeda ya. Dan nanti Silakan. saat Bunda mau menjawab, Lanjut nggak aja perlu di-mute. Bang. Silakan Bang, silakan. Saya tidak mungkin menjeda. Oke, pertanyaan saya begini. Lebih tua mana Yesus dengan Maria?
Dan Yesus setahu saya adalah anak Maria. Tapi ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Berarti Maria sebagai ibunya menyembah anaknya. Saya mohon penjelasannya. Itu saja. Terima kasih. Oke, Yesus itu adalah Allah. Dia disebut anak Allah karena dia adalah Allah, berasal dari Allah. Kalau Yesus adalah anak Allah, ya Galatia 4 ayat 4, maka dia ada dalam kekekalan bersama-sama dengan Allah di dalam Yohanes 1 ayat 1. Lebih tua mana Yesus dengan Bunda Maria? Keilahian Yesus, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, ada sebelum dunia ini ada. Dan Yesus pun mengakui itu di dalam Yohanes 17 ayat 24. Sebelum dunia ini ada, Bapa telah mengasihi aku. Berarti dia sudah ada. Yohanes 17 ayat 5 juga mengatakan bahwa, ya Bapa permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki sebelum dunia ada. Dalam keilahian Yesus, Yesus itu ada dalam kekekalan. Tidak berawal dan tidak berakhir. Al-awal dan al-akhir. Dalilnya di mana? Wahyu 1 ayat 17. Tentang kemanusiaan Yesus itu memang lebih mudah dari Bunda Maria. Makanya kenapa Tuhan Yesus itu ketika mau mengambil kodrat manusia dari Bunda Maria sudah mengakui. Ya, dia mengatakan kepada Gabriel ketika malaikat Gabriel datang kepadanya dan dia berkata, "Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, maka jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu." Jadi Maria menyembah siapa? Menyembah keilahian Tuhan Yesus yang awal dan yang akhir, yang kekal, yang maha kuasa. Sebelum dunia ini ada. Seperti itu Bang, jawabannya akhir. Silakan, ada lagi yang mau ditanya. Oke, izin Bunda, saya lanjut sedikit ya. Boleh. Oke, Jangan tadi lupa tap-tap ya teman-teman ya. Oke. Jadi Maria menyembah keilahiannya. Benar? Menyembah keilahiannya dalam kemanusiaannya. Oke. Saat Yesus dilahirkan, apakah dia sudah menjadi Tuhan atau Loh, dia kan belum? Allah dalam kekekalan. Itu tadi penjelasan Berarti- saya. Oke, berarti sudah jadi Tuhan ya? Dia Allah. Oke, dia sudah jadi Tuhan. Tolong artinya- jangan artinya. disebut sudah jadi Tuhan karena dia memang Tuhan dalam kekekalan. Oke. Kalau kamu katakan sudah jadi berarti sebelumnya belum Tuhan. Nah, ini kan Oke. penghinaan ya kan. Oke. Mohon maaf. Berarti Tuhan lahir lah ya. Tuhan lahir ya. Kemanusiaan Tuhan lahir, bukan keilahiannya. Oke. Jadi begini. Maria adalah seorang manusia, betul? Betul. Betul. Kemudian Yesus adalah Tuhan, betul? Allah dan manusia. Allah dan manusia yang menjadi satu. Berarti Tuhan Iya, berbentuk dalam daging. satu hipostasis dia menambahkan kodrat manusia. Jadi dia Oke. satu dengan dua kodrat. Inilah yang dijelaskan di dalam Kolose 2 ayat 9. Dalam jasmaninya berdiam seluruh kepenuhan keilahian. Oke. Seperti itu. Sama Saya- seperti ketika Yesus itu bermujizat, yang dilihat manusia dia hanya manusia biasa. Tetapi ketika dia mengubah air jadi anggur, itu adalah rahasia kerajaan Allah. Itu adalah kemampuan Allah atau kuasanya Allah yang disaksikan oleh manusia. Semua nabi-nabi bermujizat itu atas dasar kuasa dari Yesus. Karena Yesus itu adalah Sang Maha Kuasa. Dalilnya di mana Kak? Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Jadi yang disaksikan oleh bangsa Israel saat itu adalah kemahakuasaan keilahiannya dalam daging atau dalam kemanusiaan. Seperti itu. Oke. Izin Silakan. saya lanjut. Karena tadi Bunda berbicara selama 1 menit 20 detik. Jadi mohon saya jangan dijeda, oke? Sepakat? Jangan mengatur saya, Anda tidak donatur kok ngatur-ngatur. Oke? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya dan jangan diulang-ulang lagi. Penjelasan saya itu sudah mencakup pertanyaan kamu yang pertama dan yang kedua. Jadi kamu jangan mengulang di sini ya. Tidak ada remedial di sini, tidak lagi ulangan gitu ya. Oke. Satu hal itu yang harus kamu tahu. Gunakanlah diksi yang baik dengan mengatakan, "Tolong Bunda udah 1,2 menit bicara sementara saya gini. Bang, ini room saya. Jangan Anda yang bikin aturan di sini. Anda siapa?" Ya. Jangan pernah mengatur host kecuali kamu donatur. Ini room saya. Anda bertamu, tolong ya kursinya jangan di situ, pindahin ke sana. Hey,
Anda ini siapa? Ya, ingat peraturan di room saya. Tidak boleh ada host lain di hadapanku. Sebab aku adalah host yang maha pencemburu. Ya, tidak boleh mengatur host. Kenapa? Karena host yang punya aturan. Ini udah saya bilang. Itu yang kedua. Yang ketiga, dilarang gosip. Dilarang di sini takiyah. Kak, di room sana begini-begini. Maaf, itu peraturan saya ya. Jadi kalau Anda masuk ke room orang, ikutilah peraturan orang. Ingat, ini ya. Jangan ada host lain di hadapanku. Karena aku adalah host yang maha pencemburu. Ya, jangan pernah memasukkan room orang ke room saya. Room saya ini satu-satunya milik saya. Dan saya tidak memperdulikan room-room lain. Oke. Dan yang ketiga, hanya donatur yang boleh ngatur. Kadang donatur ngatur aja gue marah. Gitu ya. Tolong kalau saya 1 menit begini-begini. Hey, lu cari aja, pindah aja dulu ke room Juma. Boro-boro lu dinaikin, jangankan ngatur, lu naik aja kagak bakalan bisa di sono, biar lu tahu. Ya. Karena teman-teman muslim Anda itu nggak akan menaikkan yang seperti Anda. Makanya kalian betah di sini. Coba aja kalian ke sana. Kak, saya naik begini. Mohon maaf, dilepeh lu pade. Yakin deh gua. Silakan Pak Malik, ada yang mau ditanyakan? Oke Bu. Iya Kak, boleh bertanya ya, di dalam Matius 25 nomor 43, di saat aku sakit di dalam penjara, kamu tidak melawat aku, kata Yesus. Apa penyebabnya Yesus sakit itu Kak? Ya kan dia di penjara. Apa penyebabnya? Kan dia di penjara. Penyebab dia sakit. Iya. Ya gara-gara di penjara. Lu kalau masuk penjara juga lu sakit, botol. Enggak lah. Jawab aja apa? Dia di penjara, dia disiksa, makanya dia sakit. Kan dia dilemparin batu, Di mana dirajam, jawabannya tuh? dia Di mana dibawa jawabannya tuh? Di tua-tua. mana jawabannya coba jawab? Nih. Sesungguhnya anak manusia akan diserahkan. Ya. Oke, kamu bisa baca di dalam Matius 17 ayat 22. Ya, dan juga Nyuruh di saya, dalam kamu yang menjawab nyuruh saya. Oke, Yesus berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya anak manusia akan diserahkan kepada tua-tua dan ahli-ahli Farisi, dia akan disiksa dan didera, dan akan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi Yesus itu sudah mengatakan seperti itu. Iya, disiksa. Penyebabnya, penyebab dia sakit di dalam penjara. Karena dia mengaku Allah, makanya dia disiksa sama orang-orang Farisi saat itu di bawah pemerintahan Romawi, dan dia dipenjara di sana. Coba Kak Leh, baca Matius 25 41 sampai 43 Kak, coba. Ya sudah, bacakan Jadi aja. jangan asal dijawab gitu loh. Tuh, saya Dia nggak bukan ada asal pengakuan di menjawab. situ. Saya tidak asal Di situ menjawab tidak ada karena berbicara Yesus mengaku. Gini Bang, itu perkataan Yesus yang saya bilang, kamu kira kitab saya cuman Matius yang kau sebutkan. Iya, konteksnya di situ, perikopnya di situ, bukan itu Kak. Iya, karena dulu, Yesus sedang mengajarkan seperti itu. Dia itu merasakan itu semua. Bukan itu di situ. Di saat aku sakit di dalam penjara, kamu tidak datang melayat aku, menjenguk aku. Nah, pertanyaan saya, apa penyebab Yesus sakit di dalam penjara itu? Ya karena dia disiksa, belum. Enggak. Jangan bilang nggak ada. Jawabnya harus ada data di mana. Ya, itu tadi saya sudah jawab. Yesus mengatakan sesungguhnya anak manusia akan diserahkan kepada tua-tua dan akan menerima siksaan, menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu kan jawaban, belum? Jangan berfokus sama perikop itu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes juga menuliskan ini yang saya katakan. Mana jawabnya? Kenapa Yesus itu sakit? Ya karena dia disiksa, belum? Karena dia disiksa, baru dia di penjara saja dia sudah disiksa. Makanya dia sakit, makanya dia kesakitan. Udah, jangankan di mute. Ngeludahin kau pun aku mau. Kenapa? Dasar kodale, ya. Orang tuh kalau puasa tuh jangan ngamuk di sini. Lu kan belum buka puasa, belum makan gula banyak. Kok udah kayak naik kali gula darah kau? Jangan seperti itu. Belum buka puasa udah naik gula kau. Makanya pas buka puasa tadi malam,
Itu jangan banyak-banyak, setengah kilo kok makan gula. Inilah dampaknya. Baru puasa kau beberapa jam, udah ngamuk-ngamuk kau. Apa penyebabnya ke Yesus sakit? Ya gara-gara disiksa lah. Coba kau disiksa, cobain sono. Sakit kagak lu? Dibaca dulu Agatha, kamu keliru perumpamaan. Itu bukan perumpamaan. Yesus itu berkata seperti itu. Memang sekarang saya tanya, siapa yang nyenguk Yesus waktu di penjara? Ya, kamu memang membacanya dalam perumpamaan, tetapi tidak dengan Yesus. Ya, tidak dengan saya yang sudah diberi hikmat. Jadi, Yesus itu juga mencontohkan kepada kita. Jangan kita itu tidak menjenguknya saat dalam keadaan sakit. Kepada saudara, kan Yesus bilang ini apa? Hal paling kecil yang kamu lakukan terhadap orang yang paling hina ini, kamu sudah melakukannya kepada aku. Kenapa? Karena Yesus juga sudah merasakan itu. Ya, Yesus itu sudah merasakan itu. Makanya kamu juga, kalau ketemu dengan saudaramu yang demikian, kamu juga harus berbuat baik. Itu, Yesus itu ngajarin supaya kamu itu jangan tidak menjenguknya. Ketika dia sakit, ketika dia di penjara, kalau punya saudara yang demikian. Karena begitu kamu melakukannya, kamu sudah melakukannya untuk Yesus. Kamu nggak dengar penjelasan saya. Thank you, ubur-ubur le. Iya, ubur-ubur le. Kita naikkan lagi ya. Kita naikkan lagi buat seru-seruan. Oke. Bertanya lagi ya. Silakan, ada yang mau ditanya? Oke. Dalam Ibrani 6 nomor 1, Paulus berkata, marilah kita tinggalkan dasar-dasar kepercayaan dari ajar-ajaran Yesus. Ibrani berapa, Bang? Gampang. Ibrani 6 nomor 1. Ya, Ibrani 6. Ayat sampai ke bawah lah. Sampai ke bawah mana? Iya, sampai bawah lah. Marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus, beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan itu pada perbuatan yang sia-sia. Dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan penghukuman yang kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat. Jika Allah mengizinkan, insya Allah ya, jika Allah mengizinkan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi mereka dan menghinanya di muka umum. Nah, apa yang mau ditanyakan Bang dari situ? Oke. Terima kasih atas bacanya. Di situ ada poin. Paulus mengajak dan melarang. Marilah kita meninggalkan dasar-dasar dari ajaran Kristus, tentang Kristus, dan beralih kepada perkembangannya. Baik, saya jelaskan. Jadi Rasul Paulus itu tidak lagi mengajarkan ini. Makanya saya bilang ya, kenapa Rasul Paulus mengatakan seperti itu? Karena ada orang yang murtad. Orang murtad yang dia hanya cuma tahu tuh tentang Tuhan Yesus saja, tetapi dia tidak melakukannya dalam iman. Makanya Rasul Paulus bilang kita beralih kepada apa? Perkembangannya, yaitu apa? Pada perbuatan-perbuatan. Jadi bukan hanya bercerita tentang teologi, namun kita juga masuk ke dalam iman itu, mengerjakan keselamatan itu, penumpangan tangan, ya kan, kesembuhan, supaya apa? Kamu beroleh pengertian lebih dalam lagi. Jadi ketika kamu beriman, kamu juga harus melakukannya. Itu maksud Rasul Paulus. Saya lanjut bacanya Kak ya. Saya lanjut bacakan. Boleh. Nah, dan janganlah kita menaruh dasar pertobatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan. Bagus.
Jadi kita itu nggak boleh bertobat, tapi cuman bertobat di mulut. Jadi harus benar-benar. Kalau pertobatan sia-sia itu adalah ketika kamu bertobat, besok buat dosa lagi. Nggak boleh. Makanya, begitu kamu bertobat, tiba-tiba ketemu cewek cantik, lu murtad. Nah, Rasul Paulus bilang, tidak boleh seperti itu. Jadi kalau bertobat, oh Tuhan aku mengasihimu, benar-benar mengasihi. Bukan cuma ngomong doang, besok bikin dosa. Terima kasih. Silakan. Dan Oke, ada lagi yang mau dasar ditanya? kepercayaan kepada Allah, dan janganlah letak dasar kepercayaan kepada Allah. Silakan. Ya. Pertanyaan Dasar saya, ya. pertanyaan. Silakan. Tunggu, belum ke pertanyaan loh, Boleh, Kak. boleh. Saya masih membacakan loh. Ya kan? Janganlah taruh dasar kepercayaan kepada Allah. Nah, pertanyaan saya, Paulus ini mengajak Oten percaya kepada siapa? Nah, di awal Allah yang adalah Bapa. Ini juga adalah ajaran Rasul Paulus ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi bukan Allah, bukan Allah. Oke. Sekarang gini, saya tanya Anda ya. Ya, sekarang saya tanya, apakah Allah Boleh, Anda boleh. mengutus Rasul Paulus? No. Ya udah. Dadah. Bukan itu tidak dimaksudkan kepada Tuhanmu. Kau mau bilang Rasul Paulus menolak Yesus dan mengajarkan ajaran Allahmu gitu. Orang Allahmu aja nggak ngutus dia.